Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor atau channel Ngobor. Masih bersama kami berdua tentunya. Ada Biru, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya kawan-kawan semuanya. Sebelum kita menuju ke Bro Ayung, kami mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun. Termasuk kawan-kawan yang udah ngasih super thanks ke Ngobrol Horor. Terima kasih banyak semuanya. Baik, monggo Bro Ayung. Waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Biru. Tanya Pak kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada kami berdua di Ngobor. Kita bakalin nge-share cerita-cerita horor ya, seperti biasa. Hari ini ada cerita apa, Bro? Ya, hari ini langsung ke cerita aja. Langsung ke cerita aja, nggak usah pakai lama-lama. Ini ada cerita dari Mas Cipto. Mas Cipto itu adalah YouTuber baru ceritanya. Tapi dikatakan YouTuber baru, nyatanya dia belum bikin YouTube. Baru rencana gitu. Baru rencana. Kepengen Mas saya Mas. Gara-gara itu sih saya ngeliat di YouTube mancing penak-penak banget ya kan, yang dilihat mancing-mancing di daerah-daerah sana ya, yang jauh di seberang yang masih banyak ikan, di kebun sawit, kadang di di lembah-lembah kayak gitu yang banyak genangan air. Dia mau di sini ceritanya mau bikin kayak gitu. Susah, soalnya saya juga tukang mancing ikan, udah gak kayak dulu. Udah banyak rumah yang dulunya banyak genangan air sekarang udah diuruk jadi perumahan. Angel Cip nyuruh apa namanya juga coba-coba, ya terserah katanya. Nah, kebenaran itu kan tetangga belakang rumah lah, orang-orang belakang rumah. Terus lama nggak kedengeran, katanya saya nggak mau daftar dulu, tapi nyimpen video biar banyak kayak gitu. Cuman kalau orang tuanya kan kurang setujunya, wong kamu udah kerja di Jakarta di pabrik, ngapain pulang? Duitnya bukan buat modal, kalau berhenti buat modal ya warungan. Kalau orang sana kan warungan, wartegan atau apa gitu. Malah buat beli alat-alat kayak itu, dengan itu yang buat kamera dan yang lain-lain. Orang-orang jadi kenal orang tua itu, orang-orang jenis semene juta royal banget, duit dibuang-buang katanya, seperti duit dibuang-buang. Ya nggak apa-apa wah, nanti kalau udah jadi ya bisa sugih, saya bilang begitu. Hadir katanya itu. Udah mulai juga gitu. Ya kasihan sih sama Cipto kalau gak dibelain ya. Tapi awalannya karena tahu saya di YouTube kan kadang-kadang cerita gimana sih dunia YouTube dan lain-lain. Tak terangin yang gampang-gampang. Saya nggak ngerti, ya nggak bisa terangin kan. Yuk siap katanya begitu. Lah, bawa joran casting. Jadi targetnya gabus. Aku juga lagi seneng casting gabus. Sebenarnya dekat-dekat rumah, mau kecil mau enggak buat hiburan. Kalau ya buat olahraga, kalau misalnya sengaja buat mancing gabus, buat olahraga, lari-lari kayak wagu. Kalau itu kan jalan atau jauh keringetan gitu kan. Nah, Cipto itu karena memang tahu daerah dekat-dekat situ kan nggak ada genangan air yang kayaknya ikan-ikannya bisa disuting itu keren gitu ya. Akhirnya dia itu pelosok-pelosok di daerah-daerah yang banyak bekasan galian bata apa gitu ya. Terus dia juga nggak biasa sreg-sregan, nggak biasa tuh ke kebun, nggak biasa ke tempat kayak gitu. Tadinya orang bersihan lah, sering ngajak teman awalnya, tapi belakangan katanya temennya itu males, soalnya pada gatel, lembutnya semene-mene, banyak nyamuk segala macam. Nah alasan nah itu nggak ada ketemu lagi sampai berapa bulan terakhir lah, ada 2 bulanan kita ketemu kemarin di Mas Iwan cerita, ternyata dia berhenti nggak jadi tukang YouTube. Kalau misalnya saya mau jadi tukang YouTube, ngomongnya kalau saya jadi tukang YouTube ya YouTube yang masak-masak kayak apa, kayak nggak yang kayak gitu. Emang kenapa sih? Pengalaman menyeramkan kok kayak gitu. Ada pengalaman menyeramkan. Nah situ emang menyeramannya gimana? Ya gara-gara mancing ke sasaran Nah kan waktu itu emang saya lagi kurang akur sama kakak saya. Kakaknya ada laki-laki tapi udah menikah. Lagi waya hujan begini kan banyak lembab-lembruk di rumah, diomelin. Kerja nih Jakarta bener-bener kerja, sekarang di rumah lembrak-lembruk, alat dibeliin, ikut-ikut mamanya ngomelin. Tapi nggak buat jalan sana, masuk katanya begitu, nyari uang sana, apa nyari video. Malas anget-anget ayam doang katanya begitu. Nah saya itu rada berantem,
ibu ikut-ikut nimpalin. Iya loh, Cip, tota kayak gitu duitnya mau habis gak karuan, Cip. Tunggu malah lian duitnya di YouTube duitnya katanya duitnya mana, padahal kan rentetannya banyak banget. Iya, prosesnya. Akhirnya saya itu dibilangin kayak gitu. Nah, wis, padahal saya punya duit sendiri, tapi nanti pura-pura saya mau kasih uang ke mama kalau udah pulang. Sing YouTube gitu, Bi. Saya mau orang jadul mana ngerti. Buat dapat dukungan. Iya, buat dapat dukungan. Itu masalah lengkap saya, yang buat gripnya apa candel-candelin, tasnya kan memang yang kayak angler sejati. Bajunya aja udah, padahal belum bikin YouTube. Iya. Udah dipakai saya. Udah siap gitu. Udah siap, topinya pakai kacamata yang itu. Pas udah keluar rumah, saya kan ngeliat ke kaca rumah sendiri, malu, Mas. Terlalu keren katanya, terlalu keren. Oh, belum jadi YouTuber, apalagi belum daftar YouTube. Saya ganti lagi, primen bocah katanya. Orang mah izin katanya begitu, pakai kayak gitu. Saya pakai baju biasa, tapi alat-alat saya bawa. Nah, sebelumnya saya udah dapat pandangan dari teman-teman gitu kan, yang paham. Mungkin kan daerah-daerah bekas bata kayak daerah Wetan itu seberangnya Kaligung, ada Langgen ke sana itu banyak bekas bata, galian bata di situ. Katanya kalau musim hujan sering banyak predator air, snakehead gitu ya, ikan gabus. Tapi mau ke sana, saya coloknya nggak ada. Colok itu teman gitu ya, teman yang sana. Akhirnya, oh iya, saya pernah diajak teman itu jalan-jalan seputar daerah sini, Kaliwadas, daerah mana ke sana ke dalam itu kan banyak galian bata. Tapi tempatnya, Mas, jangan diomongin titiknya di mana. Takut gabusnya habis. Enggak, soalnya itu ada cerita seremnya, takutnya saya nyinggung seseorang atau siapa daerah situ. Pokoknya daerah situlah saya masuk ke dalam sana. Nah, itu berangkat, ya mau ngobrol-ngobrol, berantem segala macam. Lagi pula ikan itu seperti yang jenengan tahu, strike paling hebat itu kan saat matahari belum terbit sampai terus strike lagi yang hebat lagi itu mau maghrib. Saya ambil yang sore, pagi kan saya belum bangun, situ tahu sendiri. Ya wes, itu berangkat dari rumah jam berapa? Jam 4:30 saya berangkat, karena kan nyari-nyari spot dulu. Maksudnya itu gimana sih sebelum matahari terbit? Ikan itu cenderung makan galak. Itu sebelum matahari terbit, pagi sarapan gitu. Nanti sore itu mau matahari tenggelam, itu galak-galak. Nimbun gitu ya. Nimbun makanan di perut, terus itu seperti itu mungkin. Iya kali saya bilang gitu kan. Terus itu berangkat, saya 4:30, saya sendirian orang daerah situ. Paling jalannya ya itu, gangnya ya itu. Kalau ada perubahan tinggal ngidul terus, lama-lama ketemu. Yuh, itu ada tol katanya. Sekarang ada tol. Ya kan, sekarang kesannya kan ada tol. Nah, deket-deket situ, Mas, saya serak-sok pakai motor, nggak pakai ban pacul ya, pakai ban biasa kan lagi zaman kayak sekarang kan kayak saat bleset nggak enak. Saya berhenti, ini air, saya pancingin, buru-buru ada yang nyaplok. Saya ngidul terus. Oh iya ya, galian bata. Kalau galian bata kan cenderung dalam. Terus dari dulu juga di situ ada orang galian bata ya. Dimungkinkan gak disetrum ikannya kalau di situ. Saya parkir pas dekat galian bata. Ada orang yang masih aktif nyetak bata. Enggak aktif karena memang terangnya lagi kayak gini. Tapi ada bata-bata yang belum dibakar sama orangnya di situ. Saya berhenti di situ kan. Terus biasa dengan bermodal rokok, saya tawarin rokok. Pak, rokok Pak. Anak ada rokok katanya ada. Sampean mau medangnya ada. Jenengan gak nyitak bata. Ibrahim Mas, banyak hujan kayak gitu kan. Terus gawa watang katanya. Orang sini kan nyebutnya watang, joran jenengan mancing. Nggih Pak, mancing kayak gitu. Kok umpannya apa pik teman? Umpannya bagus banget katanya. Lo kan doyan, masa doyan yang kayak gitu kan? Emang umpannya pakai apa? Pakai frogi kan, kodok-kodokan. Kan aneh buat orang yang mainan ngerti. Kayak gitu. Ya, mainan. Kayak itu ya, flying lure dulu ya. Iya, itu juga kiil-kiil ya kayak kodok, ada kawil-kawilnya kayak gitu. Lo kan doyan Mas kayak gitu. Doyan Pak, ini namanya frogi, diterangin dia tetap aja nggak paham Mas. Kayak kodok tadi. Ya namanya frogi ya kodok-kodokan Pak. Terus kok akhirnya saya kelamaan saya uncal itu di dekat ini kubangan bata yang dekatnya bapak-bapak tadi belakangnya jalan.
Idih, kayak kodok. Berarti ikan gabusnya menyangka itu kodok, Mas. Iya, seperti itu. Nanti dicaplok, Pak. Dilalain nyaplok. Di belakangnya dia sendiri. Iya, naik pakai. Dia sendiri baru ada ikannya. Akhirnya, Mas, kalau di sini banyak ikannya, di sana, Mas, ditunjukin ya bapak-bapak tadi. Mungkin nggak mau diribetin atau apa, saya pikir, Mas. Terus saya kan jalannya lewat mana? Itu kan genangan air semua. Kalau ini dengan hati-hati, oh sepatu bot, ya, memang dia udah pakai sepatu bot. Lipiran lewat sini itu tandes, jadi nggak ambles gitu. Nanti saya sampean motor dapat kubangan batu yang sebelah sana, tapi banyak kan udah ketutup kangkung. Tapi di sana ada gubuk saya katanya. Saya nurut. Tapi barang saya udah nyemplung, bapak-bapak itu ngomong lagi, Mas, mendingan aja ding, kayak gitu. Mendingan jangan. Mendingan jangan. Itu udah sore ya? Udah sore. Lah Pak, primin Pak, kok mendingan jangan situ yang nunjukin. Ini udah mau sandak kalah, jalur penyakit, jangan luru penyakit. Ya, saya kan mau nyari ikan gabus Pak, bukan nyari penyakit. Enggak, maksudnya besok, kalau mau mancingnya besok, terus yang terang, jangan waya-waya begini, mana anginnya aja nggak bagus. Wis balik. Oh, kayak gitu Pak, kenapa sih? Ya, rapik katanya nggak bagus aja, pulang aja. Nah dia sibuk lagi binatain bata. Saya itu melintis, jadi nggak sepengetahuan tukang bata tadi. Jalan tadi nusurin yang udah ditunjukin garis tadi ya. Banyak kangkung, saya ngeraba-ngeraba begitu. Iya emang paling sebatas mata kaki lah segitu, nggak ambles. Sampai di titik yang ditentukan itu dekat tol, ada kubangan yang cukup luas banget, cukup luas, dan dari airnya kan kelihatan rada hitam, berarti dalam gitu ya, di situ dalam. Di situ saya mau nguncal, baru saya uncal sekali, set, itu udah ada sambaran, cuman lepas, mocel katanya, gede Mas Cipto, luburune nyampe UYKB katanya, lebihnya begitu, padahal lembu. Terus saya udah los-losan sininya. Baru saya muncul lagi begini, nyangkol apa ya? Padahal kangkung kan harusnya kangkung itu amoh, ditarik itu putus gitu kan. Akhirnya frogianya dia si pancing itu nggak bakalan nyantol di. Kalau kecuali kalau muter melibet begitu, ini kok alot banget. Pas saya lagi ngakalin begitu, ada yang nyapa saya. Itu udah gelap lah, tapi ya mungkin masih jam 5:30, dibawakan air semua. Olih Mas, kayak gitu, ada suara olih Mas, dapat Mas, suara bocah kecil, dapat Mas, suara bocah kecil. Saya celingukan ke kiri, adanya gelagahan kayak semacam yang buat tempat sapi itu, pohon-pohon semacam itulah, gelagah-gelagah atau apa orang biasa nyebut seperti itulah, pokoknya rindang-rindang seperti julur-julur begitu. Nggak ada orang, sebelah kirinya juga nggak ada, di belakang kesono muter tukang bata. Yang ngomong siapa? Apa saya salah dengar? Akhirnya ini berhasil lepas, dilempar lagi. Oli Mas, kayak gitu lagi. Suaranya kecil, bocah laki-laki. Ini Mas suara bocah beneran kayak gitu kan. Terus tapi kalau saya lihat nggak ada siapapun, tapi mulai merinding. Tapi tadi yang sambaran aja luar biasa. Kamera yang di sini udah standby kan. Kalau saya dapat tayangan keren nih, muterlah sebelah sana. Kalau sini mungkin tadi cuman perasaan saya. Kalau setan ya amit-amit saya ngomong mbah, tapi suaranya kecil. Ya pokoknya mbah aja mbah, saya numpang mbah kayak gitu. Muter lagi, itu ada daerah yang rada tinggi tanahnya, jadi nggak kerendam sama air. Di situ rada nyaman dan ada berpasir Mas, jadi nggak benet gitu, nggak becek. Saya muncul lagi, dapet itu gede Mas, setengah kiloan ada, aman, gak ada suara. Saya nungguin suara itu tadi, suaranya nggak ada, berarti perasaan saya aja. Muncul lagi, dapat lagi, tapi di kamera udah petang nggak bagus lah di situ. Waduh, sayangnya gelap banget, tapi saya harus pulang. Tapi lagi rame, saya belum pernah ada tarikan seperti ini gitu kan. Baru mau lempar lagi, balik kok, gitu ada suara gede. Anak kecil, gede kali ini. Balik kok, balik, kirain saya tukang bata, mirip banget kayak suaranya tukang bata. Tapi saya lihat dari situ, kalau tadi nggak kelihatan yang jalan pertama, dari tempat tadi yang kedua itu tukang bata kelihatan. Dan pas saya dengar suara balik kok, suruh pulang gitu ya, kayak suaranya tukang bata. Saya melinguk ke arah tukang bata, saya melihat ke arah tukang bata tuh
kayak gitu, emang suruh pulang, Bi. Apa orang itu sakti banget ya gitu, jauh banget jaraknya, Bi. Suaranya deket. Iya, tapi suaranya dekat, apa orang itu orang sakti ya? Kok suaranya kenceng dan deket banget. Saya nyautin, ya Wak, engkau kayak gitu. Bentar lagi Wak, kayak gitu. Nah, orangnya nunduk dan dia lagi ngerokok. Ada suaranya lagi, Bi. Kan berarti bukan suaranya dia. Balik kok, kayak gitu. Aduh, jangan-jangan bukan suaranya dia. Dilala, saya lagi dengar-dengar begini. Kayak ada bocah nongkrong di samping kanan. Itu ada pohon rada gede. Kayak ada bocah kecil nongkrong. Perangasannya gitu, perasaan ada bocah kecil. Saya lihat begini, dia kayak jalannya ke belakangnya si Mas Cipto. Tapi kan itu kan gelagahan rapat. Jadi bunyi serak kayak gitu, Bi. Saya nengok ke samping, karena mungkin motor licin atau gimana ya. Saya kepleset. Belum, ternyata tempat dalam, Bi, di situ. Tempat dalam, saya tas basah semua, rokok basah semua. Itu mau ngomong tulung-tulung malu. Padahal ya kalau iya juga kedengaran atau enggak tukang bata itu ya. Saya berusaha buat bangun, saya berusaha bangun. Nah, itu antara saya ini kan mungkin dalamnya mungkin saya itu cuman 170-an kan Mas. Itu lebih dari itu, mungkin 2 meteran ada dalamnya situ. Jadi nggak langsung bisa naik begini, Bi, meleset lagi, ambles lagi. Pas numulan keberapa, jadi di sini masih pas air. Itu terang-terang banget. Saya itu jelas banget melihat ada bocah kecil di situ. Ada bapak-bapak di belakangnya lagi, tapi rada jauh. Bapak-bapak itu ada di kangkungan katanya. Yang benar Mas Cipto, Mas Inji dia berdiri di atas kangkung. Pokoknya berdiri, tapi yang tadi saya uncal di situ gelap itu dalam. Nggak mungkin orang bisa berdiri di situ. Pakainya hitam semua, bermosan Mas kayak gitu. Kumisan gamblang begitu kan. Tapi yang bocah kecil itu kayak nungguin saya di depan. Yang paling serem itu, bocah kecilnya. Jadi celananya pakai celana SD katanya, pakai celana SD, cuman kancingnya kayak terbuka, kayak 2 itu terbuka begitu. Pakainya baju, tapi bukan baju SD lah kayak gitu. Itu nungguin, kayak nungguin orang ini bangun, ayo bangun kayak gitu. Nyengir giginya ya gitu, kelihatan giginya, tapi matanya yakin saat itu juga saya lap-lapan itu benar ketakutan banget. Itu bukan orang yang jelas. Dari tatapannya, jadi caranya dia duduk kayak di TV-TV yang film-film horor begitulah. Saya langsung pas saya berarti kan jelem, itu nggak ada apa-apa. Pas naikan kedua begitu udah ada. Saya akhirnya nggak jadi naik ke situ, muter pelipir lewat kangkung-kangkungan, nyari-nyari, jadi nginjekin kangkung supaya jangan ambles gitu ya. Itu sambil ngeliatin bocah kecil itu, masih ngeliatin terus sampai jauh. Dek, mana sih Dek? Jangan, saya mau pulang. Iya saya pulang kayak gitu kan. Ngomongin dalam hati sampai ada suaranya, tak kencengin biar tukang bata denger. Dari situ tukang bata kelihatan lagi, kayaknya udah pulang, sepi. Jadi saya itu sepatu bot keplanting copot. Terus ada tadi alat yang saya taruh kayak bangsanya grip, ya alat-alatnya mancing angler lah di tempat tadi yang nggak kena air kan. Saya tinggal, benar-benar saya cari tempat yang buat naik. Terus ketika saya bisa naik, itu agak jauh dari tempat nongkrongnya bocah kecil itu kan. Kalau bawa-bapaknya gimana masuk? Saya udah nggak merhatiin. Itu yang jelas setan semua. Pas saya bisa ada tempat yang buat madal lah, buat naik, saya bisa jalan keluar pulang. Itu saya langsung menuju motor. Itu deg-deg merinding semua. Ini di sini tenggok saya kelihatannya itu berat banget Mas. Di sini benar-benar berat. Kalau kepala sakit sih enggak, cuman kayak diremet di situ di sininya nih. Terus saya langsung ke motor yang dilalain gara, disela susah kayak gitu loh, disela susah. Pas udah bisa naik itu kan jalan berarti ada naik gitu ya, ada naik. Saya pulang itu pas di jalan tadi ya naik begini itu beduk maghrib. Beduk maghrib, ada suara orang azan. Aduh, kok saya malah diliatin kayak gini ya, motor mau dipacu. Itu peralatan tinggal semua. Tali pancing ke bawah, pancing ke bawah. Dia malah pancing buat madal begini ya. Saya itu mau sebenarnya takut banget mau tak pacu kenceng, tapi meleset saya malah jatuh. Jadi sebisa mungkin kayak off-road begitulah, kayak motor cross. Berarti sampai jalanan yang dekat-dekat sini, di Bunda Kaliwadas itu, saya baru tak pacu motor sekenceng-kencengnya. Nyampe saya lupa pancingan itu rimnya belum tak Iya. Jadi itu nyangkut di daerah mana yang jelas si tali itu habis, tinggal sedikit. Dan
modelnya kalau itu kan biasanya saya taruh di celep ada motor buat tempatnya itu keren gitu kan. Itu modelnya begini ke sana ngalar-ngalar. Nyampe rumah kan keluncur basah semua. Saya disapa sama bocah-bocah yang aneh. Bawa siapa bro? Gitu Bi. Bawa siapa katanya. Jadi kan saya motor tak setel kayak nggak tak potong gitu loh, motor-motor kayak model apa sih Honda Jupul gitu Bi kan, bangkunya dipapras gitu kan, buat sendiri. Tapi katanya boncengin siapa bro, bocah siapa bro, kayak gitu katanya boncengin bocah. Saya tengok belakang nggak ada, motor tak kantongin lagi. Udah mulai wiridan sebisanya, tapi di sini makin berat. Pas habis maghrib lebih-lebih lah, mungkin 6:30 atau apa, saya nyampe rumah, sampai pelataran, bukannya kasihan atau apa, didambat sama kakak, istrinya ikut, emak saya ikut ngomelin, bocah jam segini baru pulang, tapi langsung saya keluarin, maksudnya duitnya tadi basah, kayak sing YouTube gitu, dikasih sing YouTube gitu, terus teles-telesan, cip, ya iya bang disuruh bosnya terus basah-basahan kayak gitu, katanya disuruh basah-basahan, mas saya yakin ngomong sih bego banget, man jangan ngomong di sini. Tapi kakakmu nggak belain, kakak saya kalau udah marah nggak merhatiin apa yang diomongin yang lain, dia terus cuman dia sambil jalan begitu kan, Kemat saya kasih 200.000, cuman makanya ngerti, kon kenang apa sih, tadi disuruh berarti mancing disuruh basah-basahan, iya supaya biar pantas mak, tadi di kamera itu pantas, oh kayak supaya teles bagus kayak gitu, iya duitnya saya kasih, nggak saya mau masuk. Kan bikin bonceng nasapa, kamu itu tadi boncengin siapa, anaknya siapa ngikut, ngertinya anaknya tetangga Bi. Tapi motor lah keboncengannya, motor gak ada boncengannya. Mak lihat bocah beneran mak, engkau wis ntar bahasnya nanti. Saya mandi, tadinya biasanya maghrib, kadang saya mancing kelewat menurut maghrib, walaupun mau isa tak maribin Bi, karena udah ketakutan. Ya Allah, ini mana bocah ikut apa enggak? Jadi kamar itu saya senangnya pakai kasur lantai, kasur busa. Saya sholat kan ngadep ngulun ke sana ya mas. Di kasur itu berarti bukan lagi salam, lagi tahiyat pertama. Saya pikir di kasur itu ada bocah di situ. Di rumah itu nggak ada anak kecil. Kalau ponakan itu ada tapi masih bayi anaknya kakak, nggak ada segitu. Ya bocah begitu kayak duduk lagi di sana di tempat mancing, nongkrong begitu Bi. Cuman yang masih di sudut mata lah, iya apa enggak? Oh merinding semua sholat jadi nggak kena sholatnya kan. Saya bangun lagi, bukan nanti kalau udah salam nggak ada. Sana nengok begini, assalamualaikum, masih ada di situ, cuman ya nggak ngapa-ngapain dan saya pastikan jadi lupa nggak nengok salam yang kedua ke sini Bi. Saya ngeliat assalamualaikum, kumnya aja nggak jelas karena udah ngelihat itu masih ada kan. Saya perhatiin nyengir dan itu sosok yang ada di sana. Langsung tadinya sih kenapa saya bisa cerita lengkap begini ya mas, takut itu mendadak hilang kayak orang nggak inget gitu loh Bi. Pas udah nyengir langsung saya jibrok, saya nabrak tembok sampai benjut, ini masih ada melengnya katanya. Saya nabrak, ma tulungi anak setan bata ikut. Itu saya kayak katanya saya itu teriak-teriak, soalnya dia nggak sadar melakukan itu. Jadi nggak sadar, katanya teriak-teriak itu hampir mau jam 8:30. Masuk itu nunjuk di situ ada ini gendong segala macam dan rame. Cuman kan tempatnya agak jauh dari rumah sih, ada kalangan kebun, jadi nggak kedengeran. Akhirnya saya ditambah news tadi terus dibilangin itu dulunya pernah ada bocah yang meninggal di situ nyemplung lagi dekat-dekat pembangunan tol lah kayak gitu. Tapi mandi-mandian nggak bisa berenang, kirain cetek. Ya nggak tahu sih namanya bangsa seperti itu kan, nyamar bisa. Tapi katanya kalau bisa sih ini selamatan buat bocah itu gitu. Ya namanya jangan dia sebut ya mas. Akhirnya saya selamatan sama keluarga, panggilan mau sekalian selamatin channel YouTube-nya, harusnya begitu. Iya ya Vio. Sekarang kalian ada ini niat bikin YouTube. Pikir-pikir maning mas, alat-alatnya udah mulai terjual. Jebule angel kayak gitu, ternyata susah. Itu aja sih ceritanya. Ya oke Mas Cipto, siapapun itu mungkin nama udah disamarkan. Semangat gitu ya, kalau mau jadi YouTuber itu harus total. Udah dijualin
pelan-pelan dikata. Udah dijual-jualin. Ya, mulai dengan peralatan seadanya dulu. Betul, Gitu. betul. Jadi kalau misal gagal atau apa itu kan nggak terlalu bundas gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Bro Ayung, terima kasih Mas Cipto atas ceritanya tentang memancing tadi ya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Mohon maaf misal ada sesuatu yang nggak berkenan di materi hati telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya ngobrol horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.